Ya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Email Tutorial. Oke ya, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Di sini adalah nilai mutlak yang menggunakan menggunakan persamaan kuadrat ketika kita menyelesaikan itu permasalahan nilai mutlak. Oke, ada dua soal yang akan kita bahas. Bentuknya seperti ini ya. Nilai mutlak 2x plus 1 dikuadratkan. Untuk yang pertama dikurangi 4. Nilai mutlak 2x plus 1 dikurangi 5 lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, 2x dikurangi 3 kemudian dikuadratkan dikurangi 10. Nilai mutlak dari 2x dikurangi 3 ditambah 9 kemudian kurang dari sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang yang nomor 1 dulu ya. Kalau kita punya bentuk seperti ini ya, 2x plus 1 kemudian dikuadratkan dikurangi 4 gitu kan, 2x plus 1 dikurangi 5 lebih besar sama dengan 0. Berarti ini kita misalkan dulu P nya itu sama dengan nih 2x plus 1 gitu ya, sehingga persamaannya itu menjadi P kuadrat dikurangi 4P dikurangi 5 lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau kita faktorkan gitu ya, itu P plus 1 di sini P dikurangi 5 lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Kita cek pembuat nolnya ya, pembuat nolnya ketika P plus 1 sama dengan 0 ya, berarti di sini P nya sama dengan minus 1. Ketika P dikurangi 5 sama dengan 0, berarti kan P nya sama dengan 5 ya, berarti ini ada 5 ya gitu. Sekarang kita cek untuk mencari nilai plus atau minus ketika dimasukkan nilai P di daerah ini. Ada 3 tempat ini. Ketika P sama dengan 0 kan di tengahnya. Ketika P sama dengan 0, berarti kan 1 dikalikan minus 5. Hasilnya adalah minus. Ketika P sama dengan 7 misalkan, berarti hasilnya di sini plus ya. Ketika P sama dengan minus 2, berarti di sini hasilnya adalah plus. Nah, karena tandanya ini lebih dari 0, berarti kan artinya positif ya. Berarti kita pilih yang bertanda positif, itu sebagai penyelesaian, gitu ya. Nah, berarti di sini penyelesaian pertama adalah P kurang dari minus 1. Kemudian di sini P lebih dari sama dengan 5. Nah, sekarang tadi P-nya tadi kan ini mutlak 2x plus 1 ya, berarti gini kan, kita cek ketika 2x plus 1 dimutlakan itu kurang dari minus 1, padahal nilai mutlak itu kan selalu positif. Masa bilangan positif kurang dari minus 1 kan hal yang mustahil ya, berarti ini kita tidak mungkin menemukan nilai X. Berarti di sini tidak mungkin menemukan nilai X. Kemudian ini P lebih besar sama dengan 5. Berarti kesimpulannya kita tulis harga mutlak 2x plus 1 lebih besar sama dengan 5. Gitu ya. Nah, di sini mempunyai penyelesaian 2. Yang pertama adalah 2x plus 1 itu kurang dari minus 5. Berarti 2x kurang dari minus 6. X kurang dari minus 3. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ini 2x plus 1 lebih besar sama dengan 5. Berarti 2x itu lebih besar sama dengan, ini pindah ke sini ya, jadi 4. Nah, berarti X itu lebih besar sama dengan 2. Oke ya, nah jadi penyelesaian yang pertama itu adalah X kurang dari minus 3 atau X lebih besar sama dengan 2. Gitu ya. Nah, ini penyelesaian yang pertama. Kemudian soal yang nomor 2 itu 2
X dikurangi 3 dikuadratkan untuk nilai mutlak, dikurangi 10 mutlak 2X dikurangi 3 plus 9. Oke, saya tulis dulu soalnya. Di sini ada 2X dikurangi 3 kuadrat dikurangi 10 mutlak 2X minus 3 ditambah 9 gitu ya, kurang dari sama dengan 0. Kita misalkan P sama dengan nilai mutlak 2X dikurangi 3, berarti menjadi P kuadrat gitu ya, dikurangi 10P ditambah 9 kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorkan. Kita faktorkan itu menjadi P dikurangi 1, kemudian P dikurangi 9. Jadi pembuat nolnya adalah P sama dengan 1 dan P sama dengan 9. Oke ya, ini 1, ini 9. Kita cek nilai plus minusnya. Ketika P sama dengan 0 berarti positif. Ketika P sama dengan, di sini ada bilangan 7, berarti negatif ya kalau kita masukkan ke sini. Kalau ada 10, berarti di sini positif. Oke, karena ini adalah tandanya kurang dari, berarti kita pilih yang negatif. Gitu. Jadi, solusinya adalah P antara berapa? Ini 1 sampai 9. Oke ya. Nah, karena tadi P sama dengan 2X dikurangi 3, berarti itu kita kembalikan. Ini harga mutlak, ini 2X dikurangi 3, gitu ya. Ini berapa? 9. Nah, ketika bentuknya seperti ini juga mempunyai dua penyelesaian. Yang pertama adalah ini, antara 1 sampai 9, seperti biasa ya. Kemudian, ini 2X dikurangi 3, 9. Kemudian yang kedua, itu antara minus 1 sampai minus 9. Berarti gini. Minus, berarti 2X dikurangi 3, minus 1. Nah, sekarang menyelesaikannya seperti ini ya. Ini minus 3, kita pindah ke kanan kiri, atau semuanya kita tambah 3. Berarti ini 1 plus 3. Kalau ini ditambah 3, hasilnya menjadi 2X. Ini 9 tambah 3. Oke, sehingga menjadi 4, 2X, 12. Kalau kita bagi 2 semua menjadi berapa? 2X, 6. Gitu ya, itu solusi yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, ini kalau kita semua tambah 3, berarti kan minus 9 ditambah 3, itu berarti kan minus 6, gitu ya. Ini 2X, ini ditambah 3, hasilnya adalah 2. Sekarang kalau kita bagi 2, itu menjadi minus 3, X, 1. Udah ya, jadi nilai X yang membatasi ini ya, persamaan ini, itu adalah yang pertama 2 sampai 6, kemudian ini minus 3 sampai 1. Nah, begitulah cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.